Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini yang kita akan bahas dalam diskusi opini Indonesia Education Watch. Dan pada kesempatan kali ini untuk kegiatan atau tema yang akan diusung yaitu tiba-tiba bicarakan ujian nasional dan PPBDB zonasi dalam transisi pemerintahan baru. Jadi tema ini kami mengusung untuk dibahas secara bersama-sama oleh pemateri-pemateri yang relevan, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan, dan ada dari perwakilan siswa yang merasakan kebijakan atau dampak dari ujian nasional itu sendiri. Nah, untuk itu, saya telah bersama Pak Edi Subhan selaku Kurikulum Expert Education Policy Analysis dan Critical Pedagogy dari dosen Universitas Negeri Semarang. Lalu juga ada perwakilan dari siswa, yaitu Mas Arsya Subhan El Wahyu, Divisi Perencanaan Forum OSIS DKI Jakarta. Nah, sebelum kita mulai, saya izin menyapa materi ataupun narasumber pada pagi hari ini. Pak Edi Subhan, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Baik, baik. Suara saya Al- terdengar? Alhamdulillah, Pak. Suara terdengar. Oke, lalu saya akan menyapa Mas Arsya Subhan. Mas Arsya, apakah sudah masuk dalam ruangan itu? Oke, Sudah. Apakah suara gimana saya Mas? terdengar, Pak? Alhamdulillah kedengeran. Oke, gimana Mas Oh iya. kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. teman-teman, ini pembahasan ya yang sangat menarik dan sangat serius dibicarakan di media sosial ataupun di kalangan-kalangan guru ataupun pengamat pendidikan lainnya. Nah, nanti insya Allah kita akan hadir Profesor Dr. Cecep Darmawan selaku dosen UPI dan beliau juga dekan dari UPI juga, dan beliau juga adalah Dewan Pakar dari Indonesia Education Watch, tapi mohon maaf beliau masih dalam perjalanan, jadi insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita sedang berjalan. Sebelum kita mulai, saya akan memaparkan sedikit eh, apa ya alasan mengapa kami Indonesia Education Watch mengangkat isu ini. Yang pertama, ini tuh menjadi sebuah eh, apa ya pembicaraan yang sangat menarik, karena kalau dalam Pak Abdul Mukti, Profesor Abdul Mukti mengatakan UN itu masih dalam proses pengkajian bakal mau ditetapkan atau tidak. Tapi dalam berita yang beredar, UN itu akan dilaksanakan di 2026. Nah, ini yang menyangkut persoalan UN itu akan diadakan, yang kontra, kenapa harus dia kontra, kenapa UN itu harus kontra ataupun pengen yang nggak diadain, itu kebanyakan dari aktivis HAM. Kenapa harus ada ujian, kenapa harus diadakan ujian, kan manusia bisa memilih. Nah, itu dari Profesor Abdul Mukti. Maka eh, dari adanya banyak banget isu yang beredar, maka kami mau mendiskusikan terkait hal ini kepada Pak Edi Subhan selaku dosen UNES dan Mas Arsya selaku siswa yang akan merasakan dampaknya ataupun adik-adiknya akan merasakan dampaknya. Baik, pertama yang akan saya kasih kesempatan yaitu dari Pak Adi Subhan. Boleh silakan kepada Bapak untuk menerangkan terkait UN dan PPDB zonasi kepada Pak Edi Subhan, kami persilakan.
Oke, ya terima kasih ya eh, ke teman-teman sekalian yang sudah ya, membuat satu forum untuk bisa ya mendiskusikan ya terkait dua isu penting gitu ya. Eh, yang satu ujian nasional, satu sistem zonasi. eh saya akan share sebentar. Oke, ini mungkin udah tampil di tempat Anda. Eh, Baik, Pak. Itu udah hmm, kelihatan. oke, udah ya. Oke, teman-teman sekalian, yang bisa sempat saya buatkan presentasinya yang ujian nasional aja, yang sistem zonasi saya nggak sempat buat. eh yang pertama kita bisa coba telusuri mengapa kemudian isu terkait dengan ujian nasional ini muncul di publik. Kemudian juga sistem zonasi juga sama begitu ya. Mari kita lihat konteksnya ketika transisi kekuasaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dari masa 5 tahun dipimpin oleh Nadiem Makarim, terus kemudian dalam pemerintahan yang baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibagi menjadi tiga. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Kementerian Kebudayaan, gitu ya. Nah, di masyarakat ketika ada perubahan pucuk kepemimpinan di dalam satu sektor yang mengurusi langsung terkait pendidikan itu, kemudian muncul beberapa isu, beberapa usulan, kritik, saran begitu ya di masyarakat. Dan itu terutama kalau menurut saya, kalau kita lihat dari apa yang sudah beredar di media massa, di medsos itu didasarkan atau berasal dari ketidakpuasan atas kinerja selama 5 tahun dari Mas Menteri Nadiem Makarim gitu ya. Dan itu bisa dilihat sebenarnya secara faktual, secara objektif itu dari rendahnya literasi, rendahnya numerasi dan karakter dari siswa. Padahal ketiga hal itulah yang sebenarnya menjadi sasaran tembak dari fokus atau program Merdeka Belajar. Jadi selama 5 tahun memimpin, Nadiem Makarim sudah punya seri apa namanya episode-episode Merdeka Belajar itu sangat banyak begitu ya. Salah satu yang muncul di dalam episode yang pertama itu adalah menghapuskan ujian nasional, terus kemudian dilanjut dengan macam-macam itu ya sampai ada kurikulum merdeka dan seterusnya begitu. Nah, sasarannya adalah pada literasi, numerasi dan karakter itu. Tapi justru terutama di akhir-akhir masa kepemimpinan dari Nadiem Makarim itu di media sosial seringkali kita disajikan dengan rendahnya literasi. Jadi siswa dia bisa baca memang, tapi nggak paham apa yang dibaca. Dia nggak paham literasi dasar tentang konteks daerah di mana dia berada ketika ditanya kabupaten mana begitu ya, ibu kota apa namanya kabupaten tertentu nggak bisa menyebutkan kotanya, nggak bisa menyebutkan ibu kota provinsinya dan seterusnya begitu ya. Jadi nggak hal-hal yang sifatnya justru dasar itu ya core kompetensi itu, tapi kemudian justru tidak bisa ditunjukkan oleh siswa itu. Sama halnya juga dengan numerasi gitu ya. Jadi perhitungan gitu ya, itu menunjukkan gambaran petaka memprihatinkan sebenarnya kemampuan dari anak didik kita di sekolah itu. Dan itu juga bisa dikonfirmasi dari hasil survei PISA misalnya yang diselenggarakan oleh OECD, organisasi ekonomi sebenarnya untuk bisa memprediksi, mempertimbangkan dan menjadikan pendidikan itu sebagai salah satu driving force atau alat untuk bisa menggerakkan perubahan peningkatan kapasitas manusia, kompetensinya begitu ya. Bisa kita skornya juga masih di bawah, jadi tidak ada peningkatan gitu. Nah, lalu muncullah Prof. Abdul Mukti gitu ya, yang kemudian digadang-gadang karena sudah punya latar belakang
ngurusi pendidikan sudah semakian lama di Muhammadiyah begitu ya. Dan dulu juga diisukan mau dijadikan sebagai wakil menteri di masa Pak Mas Nadiem itu nggak mau juga ya gitu. Karena memang ya pasti lebih senior anu ya Prof Abdul Muti itu ya. Ada semacam harapan baru untuk bisa membawa perubahan begitu ya. Nah, hal-hal yang baru itu salah satu yang kemudian mengemuka adalah netizen itu minta UN itu bisa dikembalikan begitu ya. UN bisa dikembalikan agar ada motivasi belajar. Jadi konon informasinya anak-anak itu tidak punya motivasi belajar atau motivasi belajarnya rendah karena nggak ada ujian nasional itu. Jadi pengen ujian nasional dikembalikan gitu ya. Terus kemudian tiadakan saja sistem zonasi gitu ya karena banyak kecurangan, banyak apa namanya yang merasa berhak masuk ke sekolah situ ternyata tidak bisa masuk ke situ. Terus kemudian ada macam-macam lah itu kasusnya ya yang dia harus apa namanya apa namanya aktivitas atau bentuk-bentuk kecurangannya juga beragam gitu ya mulai dari memanipulasi apa, sertifikat dan seterusnya itu ya bukan pada jalur yang zonasi sebenarnya itu kan jalur jalur prestasi kan soal bersertifikat itu macam-macam banyak juga banyak yang kemudian minta kurikulum merdeka dibatalkan karena dianggap sebagai salah satu yang menjadikan siswa itu tidak punya literasi yang bagus, tidak punya numerical skills yang bagus gitu ya. Dan kemudian pengennya kembali ke kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, kurikulum 2006, kurikulum 2004 gitu ya. Kemudian juga usul bubarkan guru penggerak. Jadi semua legasi yang dibuat oleh Nadiem Makarim kemudian minta dibubarkan oleh netizen begitu ya. Kalau saya, kalau kita berkaca pada fakta-fakta objektif di lapangan, ada beberapa hal yang memang perlu direspons dan usul atau kritik saran dari netizen itu cukup masuk akal ya, make sense. Tapi tidak semua kemudian usul dari netizen itu dipenuhi gitu ya, karena sebagai kementerian yang ngurusi soal pendidikan, pertimbangan di dalam mengambil kebijakan itu bukan semata-mata didasarkan hanya untuk memuaskan para netizen saja begitu ya apalagi di masa-masa sekarang itu kalau nggak viral itu nggak akan ditanggapi kan gitu. Nah itu jangan. Jadi Kementerian Pendidikan menganggap seharusnya memahami usul-usul itu, terus kemudian yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi apakah fakta di lapangan itu berupa rendahnya literasi, apakah betul-betul terjadi rendahnya literasi, dan itu sebabnya karena apa? Apakah akan bisa diidentifikasi karena kurikulum merdeka, atau ya kompetensi gurunya aja gitu yang memang tidak memadai, nggak bisa ngajak pembelajaran menyenangkan, nggak inovatif, nggak menarik gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kemudian bisa diambil keputusan yang tepat berdasarkan pada penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah itu ya sederhana sebenarnya. Ya kalau ada isu, kalau ada masalah, maka kemudian ambil datanya mesti yang akurat, datanya kemudian dianalisis. Nah, data itu menjadi bahan untuk bisa mengambil keputusan secara lebih fair, lebih adil secara ilmiah. Nah, dua fokus diskusi pada kesempatan kali ini kita bisa bahas apakah UN itu penting atau urgent untuk dikembalikan, apakah perlu juga sistem zonasi itu ditiadakan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Nah, itu nanti bisa jadi bahan diskusi bersama. Nah, teman-teman sekalian, ujian nasional itu yang selama ini sudah dihapuskan oleh Mas Nadiem Makarim itu kan sejarahnya memang sangat panjang sekali. Di Indonesia sejak awal kemerdekaan itu sebenarnya sudah punya satu sistem ujian nasional. Namanya juga beda-beda. Yang paling awal itu bahkan disebut sebagai ujian penghabisan. Jadi kalau kalau sudah ujian penghabisan ya udah habis tuh, udah dihabisi di ujian itu selesai. Gitu ya namanya berubah, kebijakannya berubah, sempat berganti-ganti nama, ada Eptanas, ada dulu aja ujian akhir nasional UAN, ada UN, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, eh, tapi apa sih sebenarnya yang menjadikan Nadiem Makarim itu menghapuskan ujian nasional itu sebagai salah satu paket dari episode Merdeka Belajar gitu ya, tahun 2020 itu.
yang sebenarnya argumentasi-argumentasi itu juga sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang mengkritik ujian nasional dari dulu, gitu ya. Termasuk saya termasuk yang mengkritik ujian nasional ketika diselenggarakan dan kemudian memicu apa namanya, memicu banyak masalah, memicu banyak problem yang berakibat pada kerugian dari banyak pihak, begitu ya. Jadi yang rugi juga siswanya, yang rugi juga gurunya, orang tuanya, sekolahnya, yang rugi juga pendidikan tinggi juga rugi begitu sebenarnya, karena memperoleh apa namanya ya, input berupa anak-anak yang sebenarnya nggak terlalu siap untuk belajar di jenjang pendidikan tinggi. Nah, problemnya kita bisa lihat macam-macam kalau dari ujian nasional yang dulu dijalankan oleh beberapa kali rezim pemerintahan kita sejak tahun 2000-an, misalnya kita bisa track itu sampai ke kemudian masa-masa akhir eh, apa namanya, ketika dipimpin sebelum Nadiem ya, gitu. Misalnya soal teknis, soal inefisiensi anggaran karena masih ada banyak yang dianggarkan untuk menyetak soal, gitu ya, untuk tim pengawas, gitu ya, bahkan menurunkan Densus anti teror 88 itu untuk menjaga, gitu ya. Jadi lihatnya sebenarnya di dunia ini aktivitas ujian nasional itu yang kemudian dijaga oleh satu apa namanya ya, oleh pelangkat militer yang khusus untuk mengatasi terorisme, terus kemudian menjaga ujian nasional itu sebenarnya nggak ada, ya, cuma di Indonesia aja itu. Jadi inefisiensi anggaran bikin trauma dan seterusnya. Teknis kecurangan ya banyak sekali. Dan itu sebenarnya yang menjadikan guru itu ada pada posisi terjepit, terhimpit antara keinginan untuk bisa betul-betul membantu siswanya dan kemudian dorongan untuk bisa membangun citra baik di sekolah, gitu ya, di muka publik, di kepala daerah dan seterusnya, begitu ya. Jadi bahkan dibentuk tim-tim sukses lulus 100% gitu. Entah bagaimana caranya gitu. Karena lulus 100% itu jadi citra baik, keberhasilan guru, keberhasilan sekolah. Masuk gurunya nggak berhasil mendidik, masuk sekolah nggak berhasil mendidik, dan keberhasilan ditunjukkan oleh kelulusan 100% gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan guru ya. Kalau kita nyalahin guru ya kita blaming the victim ya, nyalahkan korban. Korban dari apa? Korban dari kebijakan yang mendorong lahirnya aktivitas-aktivitas yang sifatnya kecurangan manipulatif itu. Termasuk juga problem soal mentalitas dan kerugian psikis yang diderita oleh siswa, gitu ya. Beberapa pemberitaan itu muncul siswa stres, gitu ya. Bukan hanya stres sekedar kayak ya nggak bisa ngerjain soal, enggak itu. Karena mentalitas siswa itu beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ada satu siswa yang dibully itu ya, ya dia apa namanya ya, nyantai janji aja, ada yang gitu mentalitasnya memang kuat. Ada yang dia cuma di apa namanya ya, nggak diperhatiin sama temennya, mungkin dia sudah merasa dikucilkan dan seterusnya, stres, depresi, nggak mau sekolah gitu ya. Ada. Nah, konsep-konsep yang terstandar semacam ujian nasional ini sebenarnya kan dia tidak memperhatikan fakta-fakta yang sifatnya partikular, gitu ya, dari siswa yang mentalitasnya beragam gitu. Nah, ini cukup merugikan. Selain itu, ujian nasional waktu itu juga dianggap tidak adil karena menjadi penentu kelulusan dengan proporsi yang besar, walaupun kemudian itu ada negosiasi, ada diskusinya juga, gitu ya. Diskusi terkait proporsi kelulusan yang mulanya 100% kemudian menjadi berapa persen dibandingkan dengan hasil ujian sekolah, begitu ya. Nah, itu negosiasi politik, gitu ya. Jadi bukan sekedar soal akademik belaka. Nah, dianggap nggak adil juga karena yang justru menentukan kelulusan itu adalah hal-hal yang dianggap oleh pemerintah, oleh rezim yang berkuasa itu sebagai mata pelajaran yang penting, gitu ya, yang penting, gitu ya. Padahal kalau kita eh, bicara soal keragaman kemampuan, minat, bakat dari siswa itu hal yang penting bagi siswa terkait untuk bisa aktualisasi diri itu barangkali beda dengan versi pemerintah, gitu ya. Jadi tapi justru itu yang kemudian dijadikan sebagai apa namanya, sebagai hal utama yang menentukan kelulusan, gitu ya. Dianggap juga nggak adil dan saya
saya sepakat itu ya. Ketika ujian nasional itu dengan soal yang berstandar di seluruh Indonesia, maka nggak adil bagi siswa yang dia belum memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Nah, begitu ya. Jadi dia high stake testing, tesnya tingkat tinggi, soal-soalnya, walaupun juga tidak sepenuhnya dia high order thinking skills ya. Itu lebih banyak memori dan seterusnya itu. Tapi kita paham bahwa nggak semua sekolah itu kalau di Indonesia dia memenuhi syarat atau memenuhi standar eh, sarana gitu ya, kualitas pembelajaran, terus kemudian kompetensi guru gitu ya dan seterusnya itu nggak memenuhi itu semuanya. Jadi kalau kemudian eh, apa namanya dipukul rata, distandarkan soal-soalnya itu kemudian menjadi nggak adil gitu ya. Itu juga yang sebenarnya menjadi bahan bagi eh, apa namanya citizen lawsuit kalau tidak salah atau class action waktu itu ke Mahkamah Agung dan kemudian dikabulkan. Jadi Mahkamah Agung itu saya lupa tahun berapa ya 2007 atau 2008 itu mengabulkan class action bahwa ujian nasional itu wajib ditunda untuk seluruh Indonesia sampai kemudian sarana prasarana layanannya itu terpenuhi standarnya. Karena kalau terpenuhi standar berarti perlakuannya sudah adil. Standarnya sudah adil, belajarnya sudah sama begitu. Maka uji dan terstandar itu menjadi make sense, menjadi boleh dijalankan. Tapi kalau layanannya aja nggak ada atau belum terpenuhi, bagaimana kemudian siswa itu ditentukan berhasil tidaknya di dalam kehidupan itu berdasarkan pada sesuatu yang terstandar tinggi gitu ya. Nah itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tapi pemerintah tetap jalan aja. Jadi kenapa jalan? Ya karena ngotot tadi ngotot bahwa menganggap ujian nasional itu sebagai salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas manusia Indonesia gitu ya. Nah, salah satu pihak yang paling menjadi apa ya, menjadi penjaga argumentasi politik gitu ya, tarikan politik waktu itu untuk menetapkan ujian nasional itu tetap ada waktu itu adalah Yusuf Kala gitu ya. Sampai kemarin ya masa akhir-akhir di Makarim itu juga kemudian menyatakan ya ini gara-gara ujian nasional ya nggak ada kan gitu ya. Itu sama dia. Ya, jadi mending mengorbankan satu dua anak yang dia bunuh diri dia bilang gitu. Jadi, dibandingkan mengorbankan keseluruhan eh, apa namanya masa depan anak. Jadi ujian nasional itu selepas tahun berapa itu nanti tahun depan ditingkatkan lagi kesulitannya begitu ya. Jadi yang dilakukan pemerintah waktu itu dengan mengikuti statement itu sebenarnya adalah menaikkan standar kelulusan tapi tidak memenuhi standar layanan, standar-standar yang lain. Jadi kalau kalau bagi saya itu nggak make sense, nggak masuk akal. Bagaimana kita bisa meminta misalnya anak itu untuk dia bisa apa namanya ya, kemampuan fisiknya itu bagus, dipatok standar tingginya dia harus sekian, dia harus bisa melompat sekian, harus bisa lari sekian gitu. Tapi nggak dikasih gizi yang sama dengan yang lain, maka pasti nggak adil. Mereka diminta berlomba di race yang sama dengan standar yang sama, tapi gizi satu anak dengan gizi anak yang lain nggak sama, jadi nggak adil. Maka itu yang kemudian jadi eh, problem juga. Oke, eh, UN itu problematik juga karena dia menjadi penentu kelulusan yang berbuah pada seluruh perhatian dari pemerintah, guru, siswa, sekolah itu ke soal ujian nasional aja itu. Jadi sekian banyak uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan juga oleh pihak sekolah, oleh orang tua itu adalah untuk kelulusan ujian nasional. Belum lagi yang kemudian menjadikan ada semacam ketimpangan gitu ya. Kenapa? Karena yang dia dari kalangan menengah ke atas, dia akan bisa mengakses, bisa bayar les-les privat begitu ya, privat untuk bisa belajar drill and practice ngerjain soal rumusnya apa caranya gimana dan seterusnya begitu dibanding dengan yang kalangan menengah ke bawah gitu ya, dia hanya mengandalkan persiapan dari sekolah gitu ya, jadi baru disiapkan sekolah itu apa namanya sangat apa namanya fokus ke situ ya. Jadi tim sukses UN 100% dan seterusnya itu. Akhirnya yang terjadi juga mata pelajaran yang lain itu terabaikan gitu ya. Bukan sekedar finansial, dari sisi finansial itu nggak efisien, tapi mata pelajaran yang lain juga terabaikan. Bahkan juga mengaburkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan itu sebenarnya kan bukan ujian nasional. Ujian nasional itu cuma alat ukur saja waktu itu. Tujuan pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu jalannya bukan untuk
bukan lewat ujian nasional. Tapi lewat harusnya adalah pembelajaran yang bermakna sehari-hari, itu pembelajaran yang kontekstual, pelajaran yang bisa memberikan pemahaman ke siswa tentang wawasan budaya, Nusantara, wawasan global dan seterusnya itu ya. Jadi bukan sekedar ujian nasional itu. Nah, namun sebenarnya begini, eh, yang bermasalah juga itu adalah penilaian hasil belajar sehari-hari dan ujian sekolah itu juga kredibilitasnya dipertanyakan. Kita punya problem kredibilitas soal assessment, soal ujian gitu ya, tes gitu ya. Ujian nasional itu dipertanyakan kredibilitasnya juga karena ada kecurangan, karena ketidakadilan gitu ya, karena kemudian pressure-nya tinggi. Tapi juga sebenarnya yang muncul di sekolah-sekolah kita adalah apa namanya ya apa namanya nilai-nilai yang kemudian terakumulasi dan bisa kita lihat di dalam rapor siswa itu seringkali juga bukan nilai yang sifatnya dia objektif, yang otentik begitu ya, termasuk juga ujian sekolah. Jadi informasi yang beredar ketika waktu ujian nasional, terus kemudian ada proporsi apa namanya ujian nasional itu 60% menentukan kelulusan, 40% apa namanya hasil dari apa namanya hasil dari ujian nasional siswa itu nggak bagus gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi problem juga. Jadi ujian nasional itu punya problem soal kredibilitas, inefisiensi dan seterusnya banyak juga. Nah tapi yang terjadi di sekolah juga walaupun nggak semuanya ya kita nggak bisa mengeneralisasi itu juga punya problem terkait dengan asesmen sehari-hari di dalam raport dan juga di eh, apa namanya ujian eh, sekolah itu. Hmm, oke. Nah, Eh, pertanyaannya begini, eh, ketika di sekolah itu terjadi manipulasi nilai siswa itu melalui rapor maupun ujian sekolah itu, maka sebenarnya siswa itu kan memperoleh ketidakadilan atau memperoleh hal yang nggak objektif. Siswa itu nggak memperoleh gambaran objektif tentang kompetensinya. Jadi mungkin aja dia merasa, loh, ternyata aku tuh pinter ya, gitu ya. Jadi nilainya bagus, 8,9, 8,9 dan seterusnya itu. Padahal itu sebenarnya adalah nilai kasihan, belas kasihan gurunya begitu ya. Dan itu terjadi gitu ya di beberapa tempat itu terjadi itu. Jadi siswa tidak memperoleh gambaran objektif kompetensinya, sehingga nggak bisa refleksi, dia nggak bisa ngukur kapasitas kemampuan dirinya. Nah, kalau itu kemudian terjadi terus-menerus dari jenjang SD, SMP, SMA, itu akan menghasilkan mentalitas yang nggak bisa apa namanya ya, nggak mau tahu soal kompetensinya atau dia bahkan mengabaikan kompetensi dirinya. Kalau toh sebenarnya dia lulus sekolah, dia nilainya bagus-bagus, tapi dia nggak bisa refleksi diri tentang kompetensi dirinya yang secara objektif gitu ya. Padahal kalau kita hidup di masyarakat dalam dunia kerja, kita mesti bisa mengukur kemampuan diri nih, sehingga kita akan bisa melakukan self assessment, kita kurangnya apa, lebihnya di apa yang mesti kita upgrade dari diri kita. Nah, yang semacam ini, manipulasi itu mengajarkan siswa untuk menumpulkan kemampuan self-assessment dari dirinya sendiri itu. Akibatnya apa sebenarnya selain ke siswa itu? Nilai rapor itu yang ketika dia didongkrak oleh gurunya, dan itu merupakan pijakan dari sekolah itu misalnya ya, dan kemudian ujian di sekolah juga dijalankan dengan orientasi yang seperti itu, maka nilai rapor dan ujian sekolah itu menjadi nggak ada maknanya, nggak ada artinya itu. Gitu ya, karena penuh dengan manipulasi gitu ya. Banyak pihak yang akhirnya juga nggak percaya dan potensial dirugikan. Siapa yang dirugikan yang terutama itu? Selain siswanya sendiri, orang tua sendiri, masyarakat, pasti adalah pihak sekolah dan kampus juga dirugikan. Sekolah mana yang dirugikan? Yaitu sekolah yang menjadi sasaran studi lanjut dari siswa jenjang di bawahnya. SMP yang menjadi sasaran studi lanjut dari SD, SMA yang menjadi sasaran studi lanjut dari siswa SMP, perguruan tinggi yang menjadi sasaran studi lanjut dari siswa SMA, gitu ya. Terutama lewat jalur-jalur yang berdasarkan prestasi, nilai rapor begitu ya. Ketika di markup begitu, maka justru yang rugi ya sekolahnya, yang rugi juga siswanya. Banyak kasus dulu itu muncul ada siswa dari daerah tertentu nilainya bagus di lewat jalur prestasi dia masuk kampus salah satu kampus di kota eh, pelajar ada
kota pelajar lah, adalah itu informasinya. Tapi udah lama itu ya. Wah, tapi begitu perkuliahan itu berjalan, dia nggak bisa ngikuti itu, nggak bisa ngikuti perkuliahan. Karena apa? Karena core competence dia di dalam membaca teks saja, hal-hal paling dasar itu nggak terpenuhi. Jadi kecurigaannya kemudian nggak ada yang lain kecuali rapornya itu sebenarnya di markup sedemikian rupa agar dia bisa diterima, mudah diterima dengan pertimbangan akademik yang bagus gitu ya. Tapi sebenarnya itu merugikan kampus dan siswa. Kampus rugi karena dia harus spend banyak duit apa namanya untuk apa namanya mensubsidi siswa atau mahasiswa ya, subsidi mahasiswa sekian 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 sekian. Tapi sebenarnya dia nggak kompeten di situ. Akan lebih baik jika diberikan ke siswa yang lain yang memang dia sudah punya kapasitas dan kesiapan belajar. Mahasiswanya sendiri juga rugi. Jadi dia ke situ malah dia bisa saja dia stres, dia nggak bisa studi lanjut, dia DO gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak memperoleh pengetahuan yang objektif tentang kemampuannya itu. Jadi sama-sama dirugikan sebenarnya. Sementara yang ada sekarang ini, yang seringkali dikatakan sebagai pengganti dari ujian nasional itu kan asesmen nasional AN gitu ya. AN itu dia dibuat itu sebenarnya bukan pengganti ujian nasional. Ini yang perlu diperhatikan. Asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Ujian nasional itu ujian yang sifatnya individu. Per siswa dia menentukan kelulusan. Gitu. Oke, udah. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau asesmen nasional itu dibuat untuk bisa menggambarkan peta mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia, dan itu bukan per mata pelajaran, tapi dia berdasarkan pada tiga hal pokok tadi yang disasar oleh program atau kebijakan Merdeka Belajar. Satu adalah literasi, dua numerasi, yang ketiga adalah karakter. Literasi dan numerasi ini kenapa dipilih oleh pemerintah waktu itu? Karena dia menjadi hal pokok yang diujikan di dalam survei PISA oleh OECD, Organization of Economic Cooperation and Development itu. Itu. Jadi memang pengennya adalah sekaligus survei sampling lewat asesmen nasional itu akan bisa memperoleh memprediksi apa namanya kemampuan siswanya kalau misalnya dia disurvei oleh OECD, bisa TIMSS, PIRS gitu akan bisa ketahuan itu. Nah, kalau sudah punya data dari asesmen nasional, maka sekolah itu akan dikasih feedback berupa instruksi untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah. Oh, sekolah ini literasinya kurang, maka dikasih resep semacam ini, perlakuan ini, strateginya begini-begini. Oh, ini literasinya kurang, akan seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kemudian diinginkan. Maka AN itu sebenarnya dia sudah tepat sebagai cara, strategi atau alat untuk bisa melihat peta kualitas pendidikan di Indonesia inline dengan gagasan atau core kompetensi yang diujikan atau diteskan di survei oleh OECD lewat PISA dan seterusnya tadi itu. Tapi memang AN itu bukan atau tidak dibuat untuk menilai kapasitas per individu siswa seluruh di Indonesia. Karena tadi itu. Dan memang sampling itu metode yang sah secara ilmiah dalam riset-riset kuantitatif itu, sehingga ketika dia representatif betul dia akan bisa menggambarkan keseluruhan gambaran secara lebih apa namanya ya general, secara lebih umum itu untuk pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, tapi ya memang itu. Jadi AN itu dia tidak menjadi apa namanya, dia bukan merupakan acuan kompetensi individu. Nggak semua siswa itu ikut serta di dalam survei asesmen nasional. Nah, sekolah itu sebagai tempat belajar lanjutan termasuk kampus juga di luar negeri itu sebenarnya memerlukan hasil asesmen individu yang sifatnya objektif yang tidak atau belum bisa dipenuhi ketika yang ada di sekolah itu justru adalah memanipulasi nilai lewat rapor dan seterusnya tadi itu. Yang kemudian merugikan pendidikan betul, merugikan siswa, merugikan dunia kerja betul itu ya. Nah, artinya apa ya? Ujian atau asesmen yang bisa menyasar seluruh individu siswa itu sebenarnya diperlukan gitu ya. Termasuk ada kasus misalnya kalau mau studi ada teman yang dia mau ke Australia gitu ya, ke Australia bawa anak ke situ. Nah, Australia itu ternyata
tidak mau menerima begitu saja siswa yang mau studi pindah sekolah di sana itu hanya berdasarkan pada nilai rapor yang dari Indonesia atau laporan hasil belajar dari Indonesia itu nggak mau. Jadi dia harus ikut satu kelas persiapan itu. Jadi dia apa namanya nggak bisa langsung masuk ke kelas sesuai jenjangnya ya gitu ya, tapi ya pada kelas persiapan dan seterusnya itu kebijakan di Australia. Di negara lain enggak gitu ya. Informasinya misalnya kayak di New Zealand enggak, itu lebih bebas karena di sana lebih apa namanya inklusif gitu ya pendidikannya. Nah, macam-macam, tapi ada beberapa hambatan yang sifatnya muncul semacam itu karena adanya ketidakpercayaan bahkan pihak luar terkait dengan kredibilitas dari angka-angka yang ada di dalam penilaian hasil belajar di sekolah, termasuk juga ujian sekolah itu. Termasuk juga sebenarnya kan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri begitu ya, itu kan juga nggak sepenuhnya percaya dengan ujian nasional. Kenapa begitu? Ya karena penuh dengan kecurangan itu. Akhirnya perguruan tinggi negeri itu eh, apa namanya ya punya sistem seleksi sendiri, ya, punya sistem seleksi sendiri. Ya memang sudah sejak lama, tapi itu ya karena memang isu itu ya juga sejak lama. Jadi sistem dibuat untuk bisa menyeleksi sendiri begitu ya. Nah, eh apa namanya? Nah, problemnya ketika kita lihat tadi itu AN tidak dibuat untuk kepentingan tersebut, sementara asesmen ujian sekolah dipertanyakan kredibilitasnya, maka kita perlu melihat apa sih sebenarnya solusinya gitu. Nah, kapasitas dan guru itu, kalau menurut saya ya, salah satu solusi jangka panjang itu adalah kapasitas dan integritas guru di sekolah itu tetap perlu didukung untuk dapat memberikan penilaian sehari-hari itu secara objektif dan otentik. Ini perlu, gitu ya. Dan kita punya kok sekolah-sekolah yang memang dia nggak akan ngatrol nilai, nggak akan manipulasi nilai, nggak akan markup nilai, begitu ya. Jadi sekolah-sekolah yang seperti inilah yang sebenarnya diperlukan. Kalau memang nilainya rendah ya sudah itu. Kita punya mekanisme remedial teaching and learning. Kita punya mekanisme untuk bisa meningkatkan kapasitas diri dari siswa itu. Cuma kemudian teknisnya dan kompensasi yang kemudian mesti diterima oleh guru itu nggak ada di dalam diskusi kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa itu kemampuan matematik rendah gitu ya. Itu kan mestinya eh, apa ya? Ya jangan dikatrol nilai matematiknya tinggi dong. Nanti nipu siswa itu dia akan merasa aku matematikanya pintar. Enggak juga gitu. Yang perlu diperlukan guru adalah eh, memberikan treatment. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada orientasi untuk differentiated learning itu ya. Jadi ada treatment khusus itu. Problemnya adalah dugaan saya kalau saya riset wawancara dengan satu atau dua informan itu menyatakan yang semacam itu sebenarnya ideal, tapi kemudian guru itu nggak punya banyak waktu dan motivasi untuk bisa melakukan treatment per siswa yang dia punya kebutuhan belajar yang beda-beda. Karena di kelas itu nggak semuanya pinter, pasti. Di kelas itu nggak semuanya langsung bisa paham materi, banyak juga yang kemudian perlu belajar lebih banyak waktunya, dan seterusnya begitu ya. Nah, nggak ada motivasi guru untuk bisa melakukan treatment khusus itu karena apa sebenarnya? Karena eh, tanggung jawabnya guru banyak, administrasinya banyak dan seterusnya. Makanya kemarin salah satu yang tetap selalu didorong itu adalah pengurangan beban administrasi guru agar dia bisa fokus pada mendampingi siswa, apalagi dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda dengan problem belajar yang beda-beda, sehingga treatmentnya itu mestinya dia one by one atau grup gitu ya, ada beberapa grup dengan kapasitas yang relatif sama. Nah, kalau kita bandingkan misalnya, ini yang selalu saya pikirkan gitu ya. Eh, Orang kalau dia kerja di kantor ya, orang kerja di kantor, eh, kantor swasta gitu misalnya, dia kerja dari jam 8 sampai sore. Kalau dia lembur, itu pasti ada uang lembur, ada kompensasi dia lembur untuk mengerjakan sesuatu. Tapi guru itu nggak ada. Guru itu nggak ada. Jadi kalau dia mentreatment khusus, berarti apa? Dia kan butuh waktu lebih. Kalau dihitung pasti lebih dari 24 jam ngajar. Kalau dalam satu minggu targetnya 24 jam ngajar itu pakai aturan lama misalnya, itu sudah terpenuhi, dia kasih treatment, pasti dia lebih dari itu. Tapi nggak terhitung. Nggak ada mekanisme yang bisa menghitung itu. Termasuk kalau mau pakai aturan yang baru, minimal nggak 24 jam mengajar, tapi itu bisa dipenuhi dengan aktivitas eh, yang lain. Nah,
kalau bisa dipenuhi misalnya dengan aktivitas mentreatment siswa, artinya ada kompensasi ke situ, nah itu akan bisa dijalankan. Tapi paham nggak nih guru-guru yang di bawah pengawas sekolah, kepala sekolah gitu, bahwa memberikan treatment khusus itu sebenarnya adalah salah satu wujud dari tanggung jawab dan profesionalitas dari guru sendiri dan